Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semua. Kali ini saya ingin perkenalkan, nama saya Rizda Azmi. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil dari riset saya yang berjudul makalah posisi akademik atau position paper akademik. Makalah posisi akademik ini merupakan sebuah dokumen tertulis yang secara sistematis menyampaikan posisi ataupun pendirian penulis ataupun suatu organisasi terhadap sebuah isu ataupun topik tertentu. Bedanya dengan sekedar opini atau esai biasa dalam makalah posisi akademik harus dilengkapi argumen yang logis dan juga bukti yang kuat. Jadi bukan hanya saya setuju atau saya tidak setuju, tapi juga ada alasan akademis, data, serta juga referensi yang mendukung. Tujuannya apa? Tujuannya itu agar pembaca dapat memahami dengan jelas sudut pandang yang kita ambil, bahkan bisa meyakinkan untuk para pembaca itu mendukung posisi dari penulis tersebut. Selanjutnya dari makalah posisi sendiri itu ada 4 macam. Ada makalah kebijakan, biasanya digunakan untuk memperjuangkan sebuah isu tertentu. Terus selanjutnya ada makalah advokasi. Yang pertama ada makalah kebijakan, biasanya untuk memberikan dasar argumentasi bagi pengambilan keputusan ataupun kebijakan tertentu. Yang kedua ada makalah advokasi, biasanya digunakan untuk memperjuangkan sebuah isu. Terus juga selanjutnya ada makalah negosiasi, biasanya digunakan dalam diskusi ataupun perundingan seperti namanya negosiasi. Terus yang terakhir yang dibahas di sini yaitu makalah akademik, yaitu biasanya lebih banyak dipakai di dunia pendidikan ataupun penelitian untuk menganalisis suatu persoalan. Selanjutnya ada ciri-cirinya. Yang pertama, yang pasti yang bisa membedakan makalah posisi dengan tulisan biasa, yaitu pertama berbasis ilmiah. Berbasis ilmiah, yang kedua memiliki posisi yang jelas, dia sebagai apa, dari sudut pandang siapa gitu. Terus juga harus sistematis, biasanya ada urutannya gitu. Jadi harus sesuai dengan urutan yang dibuat gitu. Sebenarnya harus objektif, jadi kita nggak boleh subjektif, jadi harus objektif. Selanjutnya ada kritis dan analisis, jadi bukan hanya sekedar tulisan tapi juga ada kritis ataupun argumennya. Keenam ada argumen yang kuat, hampir sama seperti kritis dan juga analisis. Makalah ini juga harus mengandung argumen yang kuat, terus juga harus menggunakan bahasa akademik atau bisa biasa dibilang bahasa formal. Yang terakhir ada referensial, itu mengandung referensi ataupun daftar usaha. Selanjutnya ada struktur sistematis dari makalah posisi akademik ini. Yang pertama ada judulnya harus spesifik ya, dia mengangkat tema apa. Yang kedua ada pendahuluan, jadi dia menjelaskan latar belakang dari isu tersebut. Yang ketiga ada pernyataan posisi, di mana penulis ini menyatakan sikapnya terhadap isu yang diangkat. Yang keempat ada argumen pendukung, dia berisi tentang opini-opini dari penulis. Selanjutnya ada tanggapan terhadap pandangan alternatif ini opsional yang bisa dipakai ataupun enggak. Selanjutnya ada kesimpulan. Yang terakhir ada referensi ataupun daftar pustaka.
paling relevan dan menarik gitu untuk masa ini. Yang kedua, melakukan studi literatur, jangan hanya dari satu sumber, tapi gunakan referensi yang beragam. Jadi dari mana-mana, jangan hanya cuma satu referensi. Yang ketiga ada merumuskan posisi. Jadi penulis ini atau kita sebagai penulis itu sebagai posisi sebagai apa? Yang keempat ada menyusun argumen. Jadi di makalah ini harus menyusun argumen dengan jelas dan juga harus logis. Yang kelima ada membandingkan pandangan lain. Jadi untuk membandingkan pandangan lain ini penting agar tulisan kita tidak terlihat sepihak, bukan cuma dari kita aja, tapi ada pandangan dari orang lain. Yang keenam ada membuat analisis kritis. Jadi analisis kritis ini tentang isu-isu yang kita angkat. Terus yang ketujuh ada menarik kesimpulan. Yang kesimpulan ini merupakan kesimpulan yang menegaskan posisi kita. Yang ke-8 ada menyusun daftar tersangka atau referensi. Selanjutnya ada contohnya. Sebenarnya agak sulit ya untuk mencari posisi makalah, posisi akademik. Jadi ini tuh ada makalah mengenai agak sulit buat mencari yang PDF-nya. Jadi ini dapat dari Yolani Gratis. Jadi dia biasa membuka makalah-makalah, tapi juga ada position paper. Jadi nggak selalu akademis, tapi yang saya dapatkan yang paling hati makalah itu dari ini ada dari negara Romania. Apakah teman-teman ada yang mau bertanya? Aku izin bertanya, bagaimana makalah posisi ini berbeda dari jenis tulisan akademik lainnya? Ya, terima kasih Alia atas pertanyaannya. Jadi jadi perbedaan dari makalah posisi sama jenis tulisan akademis lainnya ataupun dengan contohnya itu makalah penelitian praktikum atau laporan praktikum ya. Jadi makalah posisi sama laporan praktikum itu jelas beda dari sisi tujuan, isi maupun pendekatan tulisannya sendiri. Untuk makalah posisi itu ditulis dengan tujuan untuk menyatakan pendirian ataupun sikap dari penulis sendiri terhadap suatu isu tertentu. Dan isi dari makalah posisi ini yaitu berisi argumenologis, kritis, dan juga berbasis pada kajian pustaka. Jadi dari penulis makalah posisinya sendiri harus jelas yaitu posisinya mendukung ataupun menolak dari isu yang dilakukan sendiri. Terus makalah posisi ini harus berusaha meyakinkan pembaca dengan alasan dan juga bukti ilmiah yang kuat bahwa dia mendukung ataupun menolak isu tersebut. Jadi bisa dibilang kalau misalnya makalah posisi ini bersifat argumentatif dan juga persuasif, karena bukan hanya memberi informasi, tapi juga berusaha untuk mempengaruhi cara pandang dari pembaca sendiri. Sedangkan kalau laporan praktikum itu ditulis untuk melaporkan hasil kegiatan praktikum ataupun eksperimen. Jadi laporan praktikum dan eksperimen itu kan dilakukan di laboratorium ataupun di lapangan. Jadi isinya tuh bukan pendapat ataupun posisi tertentu, tapi deskripsi sistematis tentang apa yang dilakukan, terus apa hasilnya, serta analisis berdasarkan teori yang udah ada. Jadi dari strukturnya tuh biasanya beda, karena
Kalau misalnya praktikum biasanya lebih kaku, terdiri dari pendahuluan, tujuan, ada teori, metode, hasil percobaan, analisis data, kesimpulan, dan juga daftar pustaka. Jadi singkatnya itu laporan praktikum itu bersifat deskriptif dan juga faktual. Dan juga lebih menekankan pada pencatatan data dan juga analisis hasil uji coba daripada argumen pribadi. Jadi secara singkat makalah posisi itu lebih menekankan kepada argumen dan juga sifat penulis terhadap isu tertentu dengan tujuan untuk mempengaruhi pembaca sendiri. Terus sementara laporan praktikum itu menekankan kepada hasil kegiatan yang sudah dijalankan. Sebenarnya keduanya sama-sama ilmiah tapi beda fokus. Makalah posisi untuk berargumentasi, sedangkan kalau laporan praktikum untuk mendokumentasi temuan-temuan fakta yang ditemukan di lapangan ataupun di laboratorium. Dari Alia, apakah penjelasan saya sudah jelas? Sudah. Oke, mungkin saya cukupkan untuk penampilan saya pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.